Theispas adalah seorang raja di Persia kuno. Dia hidup sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Dia penting karena dia memulai dinasti Aemenid. Dinasti ini nantinya akan memerintah kerajaan yang sangat luas. Theispas dikenal sebagai bapak para raja. Kita tidak tahu banyak tentang kehidupan Theispas. Prasasti kuno dan beberapa tulisan Yunani memberitahu kita sedikit tentang dirinya. Dia paling diingat karena keturunannya. Mereka kemudian mencapai hal-hal besar. Theispas adalah keturunan Achaemenes. Achaemenes adalah pemimpin legendaris Persia. Ini menjadikan Theispas bagian dari dinasti Achaemenid. Keluarga Achaemenid adalah keluarga yang kuat. Mereka memerintah Persia selama berabad-abad. Kita tidak tahu banyak tentang Achaemenes sendiri. Dia hidup jauh sebelum Theispas. Tapi namanya penting bagi raja-raja Persia. Mereka menggunakan namanya untuk menunjukkan bahwa mereka berhak memerintah. Theispas memerintah sebuah kota bernama Anshan. Anshan adalah kota penting di Persia. Kota ini terletak di daerah pegunungan. Kota itu telah diperintah oleh bangsa Elam sebelum Persia. Kita tidak tahu persis kapan Theispas menjadi raja. Tapi kita tahu dia memerintah Anshan. Dia menjadikannya basis kekuasaannya. Dari sana dia memperluas pengaruhnya. Theispas ingin membuat kerajaannya lebih kuat. Dia mulai memperluas kendalinya. Dia menaklukkan daerah terdekat. Dia membawa mereka di bawah kekuasaannya. Ini membuat kerajaannya lebih besar dan lebih kuat. Theispas juga harus menjadi diplomat yang baik. Dia perlu menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Ini penting untuk perdagangan dan perdamaian. Theispas berhasil melakukan keduanya. Dia memperluas kerajaannya sambil menjaganya tetap stabil. Bagian 5. Hidup berdampingan dengan Assyria. Kekaisaran Assyria sangat kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Letaknya di sebelah barat Persia, menjadikannya tetangga yang sangat dekat dan berpotensi berbahaya. Theispas, pemimpin Persia saat itu, harus berurusan dengan bangsa Assyria yang agresif dan ekspansionis. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam perang karena kekuatan militer Assyria yang luar biasa. Jadi dia memilih untuk menjadi sekutu mereka, sebuah keputusan yang penuh dengan pertimbangan strategis. Menjadi sekutu Assyria tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Theispas harus membayar upeti yang besar kepada Raja Assyria, sebuah tanda kesetiaan dan ketundukan. Dia juga harus mendukung mereka dalam perang, mengirimkan pasukan Persia untuk berjuang bersama tentara Assyria. Tapi strategi ini membuat bangsa Persia aman dari serangan langsung dan penaklukan. Ini memberi mereka waktu untuk tumbuh lebih kuat, memperkuat ekonomi dan militer mereka. Kehidupan sehari-hari lebih stabil dan makmur, dengan perdagangan yang berkembang dan masyarakat yang lebih sejahtera. Mereka juga dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan budaya, yang akan menjadi fondasi penting bagi masa depan Persia. Dengan waktu dan kedamaian yang mereka peroleh, Persia dapat memperkuat pertahanan mereka dan mempersiapkan diri untuk tantangan di masa depan. Jadi, meskipun menjadi sekutu Assyria penuh dengan pengorbanan, itu adalah langkah yang bijaksana untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran Persia. Bagian 6. Sebuah dinasti terbagi. Theispas memiliki beberapa putra. Theispas, seorang raja besar dari Persia, memiliki beberapa putra yang semuanya memiliki ambisi besar dan kemampuan untuk memimpin. Hal ini menyebabkan pembagian kerajaannya setelah kematiannya. Ketika Theispas meninggal, kerajaannya yang luas dan makmur dibagi di antara putra-putranya, yang masing-masing mengambil alih bagian dari wilayah yang telah dibangun oleh ayah mereka. Putranya Cyrus yang pertama memerintah Anshan. Sirus yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuan militernya, mengambil alih kota Anshan, sebuah wilayah yang strategis dan kaya akan sumber daya. Putra lainnya, Ariaramnes, memerintah bagian lain Persia yang disebut Parsa. Ariaramnes, yang juga seorang pemimpin yang cakap, memerintah Parsa, sebuah wilayah yang tidak kalah pentingnya dalam kerajaan Persia. Pembagian ini mungkin tampak seperti hal yang buruk. Pada pandangan pertama, pembagian kerajaan ini mungkin tampak seperti langkah yang berisiko dan bisa menyebabkan perpecahan. Tapi itu sebenarnya membantu bangsa Persia. Namun, pembagian ini ternyata menjadi keuntungan besar bagi bangsa Persia. Itu memungkinkan mereka untuk mengontrol lebih banyak wilayah. Dengan dua pemimpin yang memerintah wilayah yang berbeda,
Mereka mampu memperluas pengaruh mereka dan mengontrol lebih banyak wilayah dengan lebih efektif. Itu juga berarti mereka memiliki dua raja. Memiliki dua raja juga berarti bahwa mereka memiliki dua pusat kekuasaan yang bisa saling mendukung dan melindungi. Ini membuat mereka tidak terlalu bergantung pada satu penguasa. Dengan demikian, bangsa Persia tidak terlalu bergantung pada satu penguasa tunggal, yang membuat mereka lebih stabil dan tangguh dalam menghadapi ancaman dari luar. Bagian 7, Cyrus Agung, kejayaan seorang keturunan. Keturunan Theispas kemudian mencapai hal-hal besar. Cicitnya adalah Cyrus Agung. Cyrus adalah salah satu penguasa paling terkenal dalam sejarah. Dia menyatukan suku-suku Persia. Dia menaklukkan kerajaan yang luas. Cyrus mengalahkan bangsa Media. Dia menaklukkan Babel. Dia menciptakan Kekaisaran Achaemenid. Kekaisaran ini membentang dari India hingga Mesir. Itu adalah kerajaan terbesar yang pernah dilihat dunia. Bagian 8, Darius Agung, warisan kekuasaan. Keturunan Theispas yang terkenal lainnya adalah Darius Bus, yang juga dikenal sebagai Darius Agung. Darius memerintah Kekaisaran Achaemenid setelah Cyrus. Dia memperluas kerajaan lebih jauh. Dia memperbaiki cara kerajaan dijalankan. Darius menciptakan sistem provinsi. Dia membangun jalan dan memperkenalkan mata uang bersama. Perubahan ini membuat kerajaan lebih efisien. Bagian 9, fondasi untuk keagungan. Theispas meletakkan dasar untuk semua ini. Dia mendirikan dinasti Achaemenid. Dia menjadikan Anshan kerajaan yang kuat. Dia mengamankan posisi Persia di dunia yang berbahaya. Tanpa Theispas, mungkin tidak akan ada Cyrus Agung. Mungkin tidak akan ada Darius Agung. Kekaisaran Achaemenid mungkin tidak akan pernah ada. Peran Theispas sangat penting. Bagian 10, kesimpulan. Warisan abadi Theispas. Theispas mungkin tidak setenar Cyrus atau Darius. Namun perannya dalam sejarah Persia tidak bisa diabaikan. Tapi dia adalah sosok yang penting. Sebagai pendiri dinasti Achaemenid, dia meletakkan dasar bagi kerajaan yang akan mengubah jalannya sejarah. Dia memulai dinasti yang akan mengubah dunia. Di bawah kepemimpinannya, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah mulai bersatu, membentuk fondasi bagi kekaisaran yang besar. Dia meninggalkan warisan abadi pada sejarah dan budaya Persia. Warisan ini tidak hanya terlihat dalam arsitektur dan seni, tetapi juga dalam sistem pemerintahan dan administrasi yang dia bangun. Theispas mengingatkan kita bahwa hal-hal besar seringkali datang dari awal yang sederhana. Dari sebuah kota kecil, dia berhasil membangun fondasi bagi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Dia adalah raja dari sebuah kota kecil. Namun, visinya yang besar dan kepemimpinannya yang bijaksana membawa perubahan yang luar biasa. Tetapi tindakannya menyebabkan terciptanya salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Kekaisaran Persia yang dia mulai akan terus berkembang dan mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan penerusnya. Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua. Theispas menunjukkan bahwa dengan visi, keberanian, dan ketekunan, seseorang dapat meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah. Warisannya terus hidup dalam budaya dan identitas Persia hingga hari ini.